Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat All Salam semuanya. Pada hari ini selamat berjumpa di All Salam Podcast. Semua selamat, semua terlibat. Pada pembahasan podcast kali ini kita akan membahas masalah sudahkah kita merdeka dari sampah? Permasalahannya di Kota Depok kita ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Radio Relawan Depok yang diketuai oleh Mbak Karmila dan Humas oleh Mbak Irma. Selamat datang. Kita sambut dengan tepuk tangan. Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjutkan. Apa kabar Mbak Mila? Mbak Irma? Alhamdulillah ya. Baik, kita bincang-bincang santai tapi serius tentang tema yang kita akan bahas kali ini, tentang sudahkah kita merdeka dari sampah, khususnya untuk kota kita Depok tercinta ini. Baik, bagaimana Anda melihat keterkaitan antara persoalan sampah ini dengan hak konstitusional warga atas lingkungan yang sehat? Menurut saya sih sementara ini pengelolaan sampah tuh yang baik adalah wujud pemenuhan hak-hak kita ya sebagai warga Depok. Tercantum dalam pasal 28 ayat 1. Itu yang menjamin hak setiap warga untuk mendapat lingkungan yang sehat dan layak. Pengelolaan yang buruk itu seperti tidak tersedianya TPA ya, tempat pembuangan sampah akhir. Yes. Yang sekarang ini overload ya di tempat pembuangan akhirnya itu di Cipayu. Jadi warga Depok tuh kayak kehilangan, nih harus kemana lagi nih kita membuang sampah. Yes. Jadi seperti haknya itu kita terbatas sebagai warga Depok. Kita harus meminta hak kita kepada pemerintah Depok, itu ya harus. Jadi pemerintah Depok tuh harus memberikan haknya kepada warga. Terima kasih atas jawabannya dari Mbak Irma. Berarti memang kita hak warga itu harus dipenuhi oleh pemerintah Kota Depok untuk mendapatkan berhak atas lingkungan yang sehat. Baik, mungkin dari Mbak Mila ya, kita ada pertanyaan lanjutannya. Saat ini kita banyak warga yang sedang mengeluh karena tidak nyaman dengan tumpukan sampah ya, sehingga menyebabkan bau busuk di kemana-mana gitu kan. Dan menurut Anda itu apakah fenomena tumpukan sampah yang dengan bau busuknya ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusional warga atas lingkungan yang sehat? Menurut saya itu merupakan pelanggaran ya Pak ya. Jadi bau busuk itu nggak salah ada gas yang mengganggu efek kesehatan. Yes. Ya, jadi kalau kita cium itu mungkin mengganggu pernafasan warga di sekitarnya. Itu menurut saya cukup berbahaya sekali. Jadi harapan saya Pemkot bisa memberi solusi yang tepat untuk kasus polusi udara yang dibawa dari TPA ya. Harapan kita juga kepada pemerintah Kota Depok itu memperhatikan TPA kita itu kan sudah, TPA di Cipayung kita itu kan sudah cukup overload ya. Itu memperhatikan warga-warga setempat yang tidak jauh dari TPA. Menurut saya itu kan hak konstitusional warga yang di area setempat itu untuk memperoleh lingkungan yang nyaman gitu, nyaman dan sehat. Polusi udaranya itu kira-kira Pemkot bisa nggak menyelesaikan masalah tersebut itu. Oke, baik, kita melanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Jadi apakah jadinya tantangan terbesar dalam mengedu masyarakat tentang permasalahan sampah ini gitu, Mbak? Silakan. Tantangannya tuh sangat kompleks ya, itu dan beragam. Karena sangat menonjol tuh. Meliputi akses, kualitas pendidikan, dan kurangnya literasi digital. Karena sekarang kan kita hidup di era digital. Yes. Jadi penyampaian kita mengedukasi masyarakat bisa melalui manual dengan campaign ke masyarakat, langsung turun ke jalan, atau dengan digital. Dengan gambar-gambar atau dengan poster yang menarik. Yang apalagi sasaran kita ke Gen Z, ke ibu-ibu, atau ke pedagang-pedagang, terutama pedagang-pedagang ya, karena mereka kan awam.
menurut mereka tuh mereka udah membayar iuran sampah, main buang begitu aja udah selesai. Yes. Nah itu yang seharusnya kita edukasi ke masyarakat. Okay. Terus keterbatasan dana itu juga kompleks kan? Yes. Karena nggak semua kita mengedukasi secara gratis. Yes. Karena apa? Dari pelaku pengambil sampah itu juga kan kita harus perhatikan. Yes. Harus ada dana untuk mereka kan. Terus lagi kayak pembelian tempat sampah portable. Yes. Menurut saya ini pemerintah Kota Depok kurang dalam hal edukasi ke pelosok-pelosok. Jadi tidak sampai ke pemukiman edukasi bagaimana pengolahan sampah, mulai dari pengambilan, lalu mengolah sampahnya itu. Jadi tidak hanya sekedar dibuang saja, mungkin kita bisa mengolah melalui pengolahan sampah untuk plastik-plastik itu apakah bisa menjadi nilai ekonomis yang bisa diolah kembali. Terima kasih atas jawabannya dan kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya, Mbak Mila. Bagaimana penilaian Anda terhadap keseriusan pemerintah Kota Depok dalam menata pengelolaan sampah langsung dari rumah tangga? Silakan, Mbak Mila. Menurut saya sudah ada peningkatan dalam upaya pengolahan sampah ya, Pak ya. Jadi seperti bulan kemarin kita sempat diundang dalam acara seminar pengolahan sampah dari hulu. Itu semua komunitas, beberapa komunitas termasuk Radio Relawan Depok juga diundang. Itu kita mempelajari bagaimana cara mengolah sampah dari rumah tangga kita sendiri, dan itu menurut saya cukup edukasi yang bagus. Itu sudah mulai ada peningkatan. Yang kedua, pemerintah Kota Depok saat ini juga telah membangun fasilitas pengolahan sampah, seperti beberapa tempat kita sudah ketahui sudah dibangun itu yang namanya bank sampah, pengolahan maggot itu untuk sampah organik ya. Kalau untuk bank sampah itu anorganik, menurut saya itu sudah hampir dibangun di beberapa kelurahan, hampir 11 beberapa kelurahan yang itu menurut saya itu sudah cukup bagus. Mungkin kita ada kolaborasi antara pemerintah dengan LSM, relawan, dan masyarakat. Ditambah lagi sekarang mahasiswa dan anak-anak sekolah, dan ya itu karena ada sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat. Baik, kalau Anda bisa menyampaikan himbauan, satu pesan langsung kepada warga Depok soal sampah ini, apa yang himbauan akan Anda berikan kepada warga Depok? Kepada warga Depok, saya ingin menghimbau kita bangun kesadaran akan kita peduli sampah, dimulai dari keluarga kita sendiri. Kita mengajarkan anak-anak, keluarga untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk menjaga kebersihan lingkungan, dan yang paling penting adalah kesadaran akan peduli sampah itu. Jadi kita mulai dari rumah tangga misalnya, kita pilah mana sampah yang plastik, mana sampah makanan. Itu juga untuk membantu proses memudahkan pemerintah Kota Depok dalam mengatasi masalah sampah di Kota Depok. Kita akan masuki sesi closing statement. Bagaimana Pak closing statement dari Mbak Mila dan Mbak Irma? Halo warga Depok, kami dari Radio Relawan Depok berharap kita bersama-sama dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, baik itu pemerintah maupun kita sebagai masyarakat. Pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana pengelolaan sampah dan memfasilitasi tempat-tempat pengelolaan sampah. Sampah itu menjadi dari sejak dulu kala itu selalu menjadi trending topik untuk dari kepala daerah sampai presiden, gubernur, semuanya menangani tentang sampah, dan itu menjadi kewajiban kita bersama. Ayo kita sama-sama menangani sampah dengan 3R. 3R itu memilah, mendaur ulang, dan
tidak buang sampah sembarangan. Terima kasih atas closing statementnya dari Mbak Mila dan Mbak Irma dari Radio Relawan Depok. Dan luar biasa pada kesempatan podcast All Salam Podcast pagi ini dengan tema kemerdekaan Indonesia dikaitkan dengan masalah sampah. Sudahkah kita merdeka dari sampah? Ternyata kita masih dijajah oleh sampah akibat ulah kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All salam. Semua selamat. Semua terlibat.